Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat masa lalu semuanya, masih bersama saya Raden Adam Pratama di channel Jejak Sejarah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang kerajaan Kahuripan, yaitu tentang masa keemasan atau masa kemajuan kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Raja Airlangga dan tragedi pembagian kerajaan menjadi dua. Jangan berlama-lama, tetap saksikan perjalanan saya di channel Jejak Sejarah Indonesia. Kemajuan Kahuripan pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pada awal masa pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan memiliki daerah kekuasaan membentang dari timur, yakni mulai dari daerah Pasuruan hingga Madiun. Pantai utara Jawa, terutama daerah Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang di sana didirikan dua pelabuhan besar bagi rakyat Kahuripan maupun pedagang asing yang ingin berdagang. Raja Airlangga kemudian memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya hingga ke Jawa Tengah dengan mendirikan beberapa istana kecil di sana. Beberapa tahun kemudian, setelah kerajaan Kahuripan mulai berkembang, Raja Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya, serta kemajuan dari kerajaannya. Pembangunan-pembangunan tersebut banyak dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membangun Sriwijaya Asrama tahun 958 Saka atau 1036 Masehi. 2. Membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 959 Saka atau 1037 Masehi untuk mencegah banjir musiman. 3. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke ibu kota atau pusat pemerintahan. 4. Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang terletak di muara Kali Brantas atau Sungai Brantas. 5. Meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 963 Saka atau 1041 Masehi. 6. Memindahkan ibu kota dari daerah Kahuripan ke daerah Daha. Selama memerintah sebagai raja, Airlangga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memiliki toleransi beragama yang tinggi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai raja pelindung agama Siwa dan Buddha. Raja Airlangga sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap bidang seni sastra. Perhatiannya yang tinggi itu membawanya ikut terlibat dalam penulisan tentang seorang tokoh di dalam cerita Mahabharata, yaitu Arjuna. Mahabharata diterbitkan dalam kitab yang berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kitab tersebut menceritakan tentang perjuangan Arjuna yang mengalahkan Niwata Kawaca sebagai kiasan dalam perjuangan Raja Airlangga. Hanya saja bedanya, Arjuna adalah titisan Batara Indra, sedangkan Raja Airlangga sangat dekat dengan Dewa Wisnu. Raja Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua kerajaan. Setelah Raja Airlangga turun tahta pada tahun 964 Saka atau 1042 Masehi, ia memutuskan diri untuk hidup menjadi pendeta. Dalam Babat Tanah Jawi, diberitakan bahwa ia kemudian bergelar Resi Gentayu. Dalam Serat Calon Arang, diberitakan bahwa ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sementara dalam prasasti Ganda Kuti, diberitakan bahwa ia kemudian bergelar Resi Aji Paduka Empung Kusang Pinaka Catraning Buana. Dalam ketiga sumber berita tersebut, yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Ganda Kuti, karena menyebutkan secara jelas gelar kependetaan Raja Airlangga. Sebelum Raja Airlangga turun tahta, putri pertamanya yang merupakan putri mahkota menolak untuk dijadikan sebagai raja atau ratu. Ia justru lebih memilih untuk hidup di hutan sebagai pertapa.
Nama putri tersebut pernah dicatat di dalam prasasti Turun Hyang dan Cane, yakni dengan nama Sangkrama Wijaya Tunggadewi. Dalam serat calon arang diberitakan bahwa Raja Erlangga bingung memilih pengganti putrinya karena kedua putranya sering cekcok atau tidak rukun dan sama-sama menginginkan tahta kekuasaan. Maka Airlangga pun berniat untuk menempatkan salah satu putranya sebagai raja di kerajaan Bedahulu, mengingat bahwa dirinya masih mempunyai hak atas tahta sebagai raja di kerajaan milik ayahnya itu. Akan tetapi, niat itu mengalami kegagalan, lantaran bahwa tahta raja di kerajaan Bedahulu sudah diduduki oleh adiknya yang bernama Marakata. Raja Erlangga lantas membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan dengan menugaskan Empu Barada untuk menetapkan batas antara dua kerajaan itu. Peristiwa pembagian kerajaan itu dicatat dalam serat calon arang dan prasasti Turun Hyang II. Alhasil, kerajaan Kahuripan sekarang terbagi menjadi dua, yakni kerajaan Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan dan kerajaan Kadiri dengan ibu kota di Daha. Namun, dalam serat Kanda diberitakan bahwa waktu itu Raja Erlangga membagi kerajaannya menjadi lebih dari dua bagian. Dua di antara kerajaan itu yang paling terkenal adalah Jenggala dan Kediri. Berita dalam serat Kanda ini juga didukung oleh prasasti Banjaran dan Malenga. Setelah membagi kerajaannya itu, Raja Erlangga kemudian menobatkan putra mahkota Mapanji Garasakan sebagai raja di kerajaan Jenggala dan putra mahkota Sri Samara Wijaya sebagai raja di kerajaan Kadiri. Perihal kekuasaan kakak beradik itu, prasasti Malenga memberitakan bahwa keduanya selalu terlibat perang sampai pernah sama-sama mengalami kemenangan dan kekalahan. Demikian seterusnya, perang itu berlanjut sampai dilakukan oleh keturunan-keturunannya dan tidak pernah berdamai meskipun memiliki ikatan kekerabatan atau ikatan darah. Prasasti-prasasti yang mendukung adanya pembagian kerajaan Kahuripan. 1. Prasasti Wurare. Dalam prasasti Wurare tertulis cerita tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barada atau Empu Barada yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan dengan air ajaib dari kendinya. Dua kerajaan itu bernama Jenggala dan Panjalu atau Kediri, yang sama-sama memiliki raja yang siap untuk berperang guna memperebutkan kekuasaan. 2. Prasasti Sumengka. Pada prasasti Sumengka tertulis Raja Jenggalancana atau dapat dibaca Jenggalancana, yang menunjukkan bahwa Samarotsaha adalah putra Airlangga dari kerajaan Jenggala. 3. Prasasti Malenga. Prasasti Malenga dikukuhkan untuk memperingati pemberian anugerah Raja Haji Garasakan kepada penduduk desa Malenga yang jasa-jasanya telah membantu sang raja dalam peperangan melawan Raja Haji Linggajaya, sehingga raja itu terusir dari istananya di Tanjung. Pada prasasti tersebut terdapat cap Garuda Muka yang merupakan lambang dari kerajaan Kahuripan dan dipakai oleh kerajaan Jenggala. 4. Prasasti Turun Hyang II. Prasasti Turun Hyang II merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan Jenggala. Prasasti ini memberitakan tentang adanya perang saudara antara kerajaan Jenggala dengan kerajaan Panjalu atau Kediri. 5. Prasasti Pucangan. Pada prasasti Pucangan tertulis cerita tentang kerajaan yang dipegang oleh Sri Samarawijaya Damasupama Wahana Teguh Tunggadewa. Sri Samarawijaya didugai atau dicurigai sebagai raja kerajaan Panjalu Kediri yang pertama setelah adanya pembagian kerajaan Kahuripan. 6. Prasasti Ngantang.
Prasasti Ngantang merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Kediri sebagai piagam pengesahan anugerah bagi penduduk desa Ngantang yang telah setia membantu Kediri dalam perang melawan Jenggala. Pada prasasti tersebut terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Dari semboyan itu dapat diketahui bahwa Raja Jayabaya adalah raja yang telah berhasil mengalahkan Jenggala dan mengembalikan kemenangan pada Kediri. Kemenangan itu disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa sebagaimana yang terdapat dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sudah atau Empu Panuluh. 7. Prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran yang berangka tahun 1052 Masehi tertulis cerita kemenangan kerajaan Panjalu atau Kediri atas kerajaan Jenggala pada Raja Jayabaya atau pada masa Raja Jayabaya. 8. Prasasti Kembang Putih. Pada prasasti Kembang Putih terdapat cap Garuda Muka yang disandingkan dengan nama raja yang dibaca Sri Karasakan yang kemungkinan adalah sama dengan Mapanji Garasakan, raja kerajaan Jenggala. Itulah perjalanan kami atau penjelasan kami tentang sejarah kerajaan Kahuripan dan kemajuan kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Airlangga. Tetap saksikan perjalanan saya di Jejak Sejarah Indonesia agar kita mendapat wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih.